Boruto Uzumaki tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah dia itu mendapatkan kekuatan karma. Kutukan yang berasal dari klan Otsutsuki ini perlahan menghancurkan hidupnya kan. Sosok Momoshiki, makhluk yang menanamkan karma dalam tubuhnya, kerap muncul dan memperingatkan Boruto bahwa suatu saat tubuhnya akan sepenuhnya dia kuasai. Boruto akan kehilangan segalanya. Kini dalam ketakutan dan keraguan yang semakin besar itu, Boruto menyadari ya bahwa setiap detik itu adalah pertarungan antara dirinya dan juga Momoshiki kan. Ia bisa merasakan bahwa ada rencana jahat yang sedang disiapkan oleh Momoshiki. Nah, kali ini nakama segalanya itu bisa berakhir buruk bagi dirinya dan orang-orang yang ia sayangi loh. Setelah apa yang terjadi padanya, sang god villain tuh masih merencanakan beberapa hal di masa depan sendiri. Terlepas takdir baik atau bahkan buruk yang akan menimpanya karena Otsutsuki dalam dirinya tersebut. Yos, ini menarik. Let's go, kita mulai hipotesa terbarunya. Info penting nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sudesi, kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak dibasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini nakama, yang membuat Boruto tuh makin tersiksa itu adalah ketidakpastian kapan Momoshiki itu akan kembali kan. 2 tahun berlalu sejak Momoshiki terakhir muncul itu dan Boruto bisa merasakan tubuhnya semakin lemah, seperti perlahan-lahan yaitu kehilangan kesadaran atas dirinya sendiri kan. Ketakutan itu akhirnya membuat Boruto tuh mengambil keputusan ekstrim, meminta Kawaki sahabatnya untuk membunuhnya jika suatu hari Momoshiki sepenuhnya menguasai tubuhnya tersebut. Terjebak dalam dilema antara hidup dan mati kan, Boruto menghadapi kenyataan pahit bahwa kutukan karma ini bukan hanya mengancam hidupnya. Memang betul sob, Boruto kini itu menghadapi situasi yang benar-benar tidak pernah dia bayangkan sebelumnya itu. Momoshiki yang dulu sering muncul dan berbicara dengannya mendadak menghilang begitu saja setelah terakhir kali Boruto menggunakan kekuatan karma. Waktu itu dia bersama Sasuke bertarung melawan coach sendiri. Momoshiki muncul dengan ancaman klasiknya, mengatakan bahwa tubuh Boruto akan dia kuasai, hidupnya akan musnah dan segalanya akan hilang. Tapi kali ini sunyi cuy, ada yang benar-benar aneh, seolah-olah sesuatu yang tengah dipersiapkan Momoshiki dalam tubuh Boruto itu akan segera bangkit, sesuatu yang bahkan Boruto sendiri tak bisa pahami lebih lanjut. Karma ini memang seperti kutukan dalam hidup Boruto ya. Bayangkan sob, efeknya sampai membuat Boruto itu merasa bahwa tubuhnya itu perlahan-lahan melemah, seperti benar-benar menuju kehancuran. Sebegitu menakutkannya memang sampai Boruto itu bahkan meminta bantuan Kawaki agar Kawaki siap untuk membunuhnya jika situasinya semakin buruk kan. Bayangkan kita juga ada di posisi Boruto nih, dia benar-benar dihadapkan pada pilihan ekstrim antara melawan atau menyerahkan tubuhnya sepenuhnya kepada sang Otsutsuki itu sendiri. Ngomong-ngomong soal Momoshiki cuy, ada 2 tahun ini dia seperti menghilang tanpa jejak kan. Tapi di balik hilangnya itu sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang gila. Fans sudah dibuat penasaran habis-habisan dengan segala teori yang beredar. Apakah Momoshiki akan muncul lagi? Dan kalau muncul akan seperti apa dampaknya untuk Boruto? Ini bukan sekedar pertarungan fisik ya, ini lebih seperti pertarungan batin antara Boruto dan Momoshiki yang bisa berubah menjadi bencana kapan saja. Karma sendiri bukanlah hal sepele dalam cerita Boruto. Konsepnya di sini cukup jelas dan gelap. Karma adalah teknik yang digunakan oleh klan Otsutsuki untuk menanamkan kesadaran mereka ke dalam tubuh sang wadah, membuat mereka hampir abadi ya di sana itu. Nah, itu bisa membuat Momoshiki bisa saja mengambil tubuh Boruto kapan saja jika sudah siap. Karma ini seperti penyakit yang tak ada obatnya. Setiap kali Boruto merasakan kekuatan dulu, dia tahu ada ancaman nyata yang menghantui. Jadi apa rencana Momoshiki sebenarnya? Kenapa tiba-tiba menghilang tanpa memberi Boruto petunjuk? Semua ini membuat Boruto semakin ketakutan dan tertekan kan harusnya.
Bahkan dia merasa tak ada jalan keluar selain meminta Kawaki untuk menghabisinya jika saat itu tiba. Nah, rasa frustasinya pasti suatu saat akan memuncak. Momoshiki bukan sekedar ancaman fisik. Kehadirannya dalam tubuh Boruto telah menciptakan ketakutan yang berlapis tuh. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa Boruto tidak menyingkirkan saja karma itu? Tapi kalau saja semudah itu ya, karma bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Begitu tertanam, dia seperti bom waktu yang terus berdetak menunggu saatnya untuk meledak atau reinkarnasi. Nah, bahkan di antara para penggemar sendiri, isu tentang Momoshiki dan karma ini jadi pembahasan yang tak ada habis-habisnya. Semua teori yang berkembang hanya menambah rasa penasaran. Apa yang Momoshiki lakukan selama 2 tahun ini? Kenapa dia memilih untuk diam dan apa yang dia rencanakan untuk Boruto? Semua pertanyaan ini terus menggantung, menambah ketegangan pada cerita Boruto yang sudah penuh aksi ini cuy. Ketika Boruto meminta Kawaki untuk membunuhnya, itu bukanlah keputusan mudah. Seorang sahabat dekat minta untuk mengambil tindakan yang mungkin akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi bagi Boruto ini adalah pilihan yang paling masuk akal untuk menjaga keamanan semua orang di sekitarnya. Boruto benar-benar merasakan beban karma sebagai kutukan yang berat. Oleh karena itu, Kawaki yang juga sebagai pribadi yang apa adanya, itu adalah momen yang tepat dia bisa melakukannya. Ini semua berakar pada konsep dasar karma itu sendiri. Karma adalah teknik yang memungkinkan para Otsutsuki itu mentransfer kesadaran mereka ke sebuah tubuh baru, memastikan mereka hidup selamanya. Teknik ini benar-benar menggambarkan betapa egoisnya klan ini kan, mengorbankan tubuh orang lain demi kehidupan abadi mereka. Sekarang Boruto terjebak dalam pusaran itu, menjadi bagian dari rencana besar Otsutsuki Momoshiki. Nah, apa yang kita tahu pasti itu adalah Momo tidak akan diam saja. Dia pasti akan punya rencana yang lebih besar lagi. Dan Boruto meski dengan segala ketakutan yang dia rasakan ya, tidak ingin menyerah begitu saja kan konsepnya. Dia tahu resiko dan bahaya yang menanti, tapi di sisi lain dia juga tahu bahwa satu langkah yang bisa menghancurkan segalanya itu bisa saja terjadi. Bagaimana akhirnya kisah ini akan berlanjut? Apa Boruto akan berhasil mengatasi kutukan karma ini, atau Momoshiki akan benar-benar menguasai tubuhnya tuh? Ini bukan lagi sekedar pertarungan fisik ya nakama. Ini adalah pertarungan antara dua jiwa dan hasilnya akan menentukan nasib ke depan Boruto. Kisah Boruto itu memang penuh dengan dilema dan ketegangan sekarang ini, dan membuat kita itu harus bertanya-tanya apa yang akan terjadi di part berikutnya. Tapi memang efek dari Momoshiki inilah yang membuat Boruto sebadas ini kan. Bahkan dia tuh dijuluki sebagai The God Killer dan menerima takdir anehnya sendiri. Percaya atau enggak, nih orang emang ada mirip-miripnya dengan Madara dahulu kan. Di era sekarang ini Boruto sebenarnya memiliki dua kemampuan dari bangsa Otsutsuki. Pertama, kita sudah mengetahui jika itu adalah karma, yang mana dikatakan mata ini dianggap suci dan toner itu mampu mempercepat kebangkitannya. Di era Otsutsuki ini, setelah munculnya tokoh Shiba dan dendam Kawaki yang ingin memburu mereka itu ya, Boruto sendiri juga demikian, bahwa kemunculannya kemarin dalam beberapa kebelakang itu, dia benar-benar memvalidasikan julukan yang ramai kala itu kan, The God Killer senakama. Kata The God Killer Borushiki itu memang layak akan disematkan untuknya ke depan, karena pada akhirnya Boruto ini mungkin akan dibuat anti-hero seperti Madara kala itu ya. Dan semua itu memang ada benarnya. Kenapa? Gini cuy, kita sudah pernah mengatakan sebelumnya, itu memiliki keterikatan adanya yang begitu mirip dengan Madara kala itu. Berkali-kali kita juga sudah mengatakan, lihatlah ini. Ada momen saat Boruto meneropong keadaan desa kuno dari atas menggunakan sebuah daun yang dilubangi kan. Dia begitu bersemangat tentang desa di masa depan kala itu. Di adegan ini ternyata pernah dilakukan oleh Uchiha Madara juga loh. Nah, bukanlah ini terlihat menarik dan sama? Kejadian Madara sendiri melakukan hal sama saat bersama dengan Hashirama dahulu ketika awal mereka berteman, bersatu membentuk desa sendiri. Dia Madara melihat desa Konoha dengan daun yang dilubangi. Di sanalah desa tersembunyi Konoha didirikan bersama sahabatnya Hashirama kan. Tetapi di masa depan apa yang terjadi? Ya benar, Madara malah dianggap sebagai villain paling menakutkan dalam sejarah desa daun. Tak ada shinobi yang menandingi Madara selain Hashirama. Bahkan Tobirama masih selevel di bawahnya. Itu memang menjadi penggambaran menarik. Proses kehilangan kepercayaan, disudutkan dan dibebankan dia terlahir sebagai Uchiha dengan Sharingan itu membuat pertempuran kembali memanas antara para pendiri itu sendiri. Ditambah kematian yang membuat sang adik menjadi pemicu Madara menjadi villain paling mengagumkan. Tapi pada akhirnya Madara memang mengakui kesalahannya kan. Dia sebagai seorang villain memang sangat bijak dalam menentukan apa yang harus dia lakukannya. Jika sebutan anti-hero di era shinobi masa lalu harusnya diberikan pada siapa? Ya pasti kepada Madara lah, siapa lagi coba.
dia mendekati seorang Otsutsuki. Bukan, dia sudah menjadi seorang Rikudo, yang mana artinya kemampuannya juga setara dengan Otsutsuki kan. Ini orang emang kayak Madara nggak sih si Boruto itu. Istilah God ini sebenarnya juga didasari karena Boruto memiliki jiwa villain badass dari Otsutsuki Momoshiki kan. Selain mengendalikannya dan terkadang membuatnya gila kan Otsutsuki kekuatan tersebut, dia memang memegang peran kunci dalam perubahan mode Boruto yang disebutkan sebagai God Killer itu. Dalam perubahan Borushiki ini jelas sekali ya, ia telah berkali-kali membantu sang wadah pada akhirnya. Momo sepertinya akan menjadi penjembatan kisah nanti membuka peradaban Otsutsuki, dan dia mungkin akan bangkit lebih cepat ketika menghadapi Jura dan juga para Ego Jubi itu sendiri. Bukankah itu menarik? Sepakat nggak kalian semua tentang hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai sang God itu. Boruto minta dilenyapkan Kawaki karena Momoshiki dan kutukan karma yang mengancam sekarang. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.